Hedonisme berasal dari bahasa Yunani. Hedon berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sifat hedonisme adalah berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan menyenangkan. Contoh hedonisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan, kebiasaan membeli makanan fast food yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Menurut para filsuf, hedonisme adalah representasi dari eksistensi manusia di dunia, bukan makna yang menggambarkan tingkah laku negatif. Hedonisme tidak hanya berfokus pada kesenangan dan kepuasan fisik saja, tetapi juga pemenuhan rohani dan spiritualitas, sehingga manusia mendapatkan kesenangan fisik dan kebebasan jiwa dari kegelisahan. Ciri-ciri hedonisme. Yang pertama, kebahagiaan menjadi tujuan. 2. Egois. 3. Tidak pernah merasa puas. 4. Berperilaku konsumtif. 5. Sifat sombong. Faktor penyebab hedonisme. Yang pertama, faktor pribadi. Yang kedua, faktor keluarga. Dan yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Dampak hedonisme bagi kehidupan. 1. Hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas. 2. Struktur keuangan jadi tidak sehat. 3. Tidak adanya dana darurat dan investasi. 4. Tidak punya rencana keuangan jangka panjang. Dan yang kelima, memicu hutang dan depresi. Nah, cara mengatasi hedonisme. Yang pertama, mengubah mindset konsumtif jadi produktif. Yang kedua, menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Yang ketiga, susun target dan keuangan jangka panjang. Yang keempat, membatasi diri dalam melakukan self-reward. Yang kelima, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, selektif dalam memilih lingkaran pertemanan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu materialisme. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham atau ajaran materialisme, atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata seperti harta, uang, dan sebagainya. Ada 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan paham materialisme ini. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi atau ma'da. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Yang keenam adalah sebuah paham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jalan dialektis. Sekarang pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pragmatisme.
Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Aliran ini pertama berkembang di Amerika Serikat, walau pada awal perkembangannya sempat juga berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. William James dikenal juga secara luas dalam bidang psikologi. Filsuf awal lain yang terkemuka dari pragmatisme adalah John Dewey. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Istilah pragmatisme disampaikan pertama kali oleh Karl Peirce pada bulan Januari 1878 dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Apa yang disebut dengan neopragmatisme juga berkembang di Amerika Serikat dengan tokoh utamanya Richard Rorty. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah bagaimana bahasa menentukan pengetahuan. Karena bahasa hadir dalam bentuk jamak, demikianlah pengetahuan pun tidak hanya satu dan tidak dapat dipandang universal, atau dengan kata lain, tidak ada pola yang rasional terhadap pengetahuan. Budaya atau nilai-nilai yang ada dilihat secara fungsinya terhadap manusia.